Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah di siang menjelang sore ya, di hari yang sama, kita walaupun berbeda zona waktu, tapi alhamdulillah masih ada di hari yang sama ya. Hari ini 4 November 2023. Sebuah karunia yang luar biasa, alhamdulillah di sini dipertemukan secara virtual dengan Mbak Ega, kawan lama yang sudah lama tidak bertemu. Ada 10 tahun lebih kali ya Mbak ya. Mbak nih. Aku gini ya, pas lagi di telepon biasanya manggil nama aja. Iya, oleh Ukti Ega ya, Masya Allah. Sudah lost kontak juga kita ya, karena saking Ya lamanya nggak sempat, ketemu. ya Alhamdulillah benar-benar. lewat rumah Isa ini jadi wasilah untuk silaturahim, tidak hanya dengan Ega, tapi juga dengan kawan-kawan soleh semua insya Allah di sini ya. Ada berapa orang di sini? Ada 15 ya dengan saya ya. Ya Insya Allah menjadi seharusnya lebih insya Allah sambil menunggu. Insya sambil Allah. menunggu yang lain ya. Insya Allah menjadi salah satu majelis yang Allah perkenankan turunkan pada kita ketenangan, sakinah gitu ya. Terus kemudian dan juga dinaungi oleh para malaikat gitu ya. Bagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, ketika menuntut ilmu yang di dalamnya ada disebutkan ya, kita mengingat Allah, zikrullah, maka Allah akan turunkan padanya ketenangan dan juga diantaranya adalah naungan para malaikat, Masya Allah. Perkenalkan kembali sebelumnya, tadi sudah secara sekilas disampaikan oleh Enggak ya. Di sini saya diamanahkan ya, oleh Enggak untuk menyampaikan dan mengingatkan kembali khususnya pada saya pribadi sebuah materi. Saya sendiri nama lengkapnya Siensia Asifah, tadi menyebutnya Siensia ya. Sebagian orang menyebutnya Sayentia, tapi lebih mudahnya lagi sebut saja dengan IPA atau Asifah. Alhamdulillah saat ini tinggal di Depok, Jawa Barat. Ya. Kemudian dengan 3 orang anak yang ketiga ini baru lahir 3 minggu lalu. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada suara anak di tengah-tengah majelis kita. Insya Allah. Ya, untuk menyampaikan sebuah materi tentang Al-Quran, kunci kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi saya sambil off cam ya, kalau uh, sambil juga. Ini udah bisa share screen berarti ya? Enggak ya? Sudah bisa. Bahkan coba. Share screen dulu. Sudah tampak? Sudah tampak? Sudah muncul belum? Sudah. Sudah yang slideshow-nya ya? Iya, bentar. Dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa na'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Semoga kehadiran kita di siang hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menghindarkan diri dari kerugian yang sebenarnya Allah sampaikan dalam surat Al-Asr, bahwa demi waktu ya yang Allah berikan kepada kita, salah satu dimensi penting dalam hidup kita itu adalah waktu. Kita hidup dalam batasan waktu, dalam batasan ruang, dan di tengah rentang waktu yang uh, panjang gitu ya. Sesungguhnya sekian miliar manusia dalam bumi ini, yang hidup di bumi ini, itu semuanya rugi. Kecuali mereka yang innalladzina amanu, yang mereka beriman, wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu mereka yang beriman, beramal saleh, dan saling mengingatkan dalam atau sabar, dalam kebenaran dan kesabaran ya. Nah, ketika mengangkat tema ini menjadi isu yang uh, menarik gitu ya, karena isu mental health gitu, kemudian bahagia ya, itu menjadi isu yang cukup trending ya, beberapa desember terakhir. Kalau
depresi gitu ya. Mungkin kita sering dengar sekarang berita-berita kalau di Indonesia tuh istilah depresi bukan hanya familiar di usia 30 atau 40 ya udah beban diri udah berat gitu. Tapi ternyata sudah juga banyak dialami oleh apa namanya anak-anak yang lebih muda usianya. Nah, ketika orang mengalami apa namanya guncangan jiwa gitu, atau depresi, sesungguhnya dia tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Aku nggak bahagia nih, jadi aku depresi gitu. Atau sering menyandingkan keduanya dengan apa ya term yang beriringan. Gitu. Kalau aku nggak bahagia, aku stres. Kalau aku nggak stres, aku lagi nggak bahagia. Maka kita coba sama-sama kulik ya, sebetulnya apa sih sebenarnya kebahagiaan itu, gitu, dan bagaimana kita sebagai seorang muslim itu melihat definisi bahagia dalam kacamata Quran. Bagaimana Quran ini adalah pedoman kita dalam hidup. Gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin share sebuah video dulu. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah melihat ya akhir-akhir ini. Ini kita juga sambil mengingat kembali ya momen yang juga sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina begitu ya. Bagaimana mereka menghadapi situasi yang kalau kita mungkin udah uh, sangat berpeluang gitu ya membuat itu jadi mental fundamental gitu ya. Nah ini sebagian gambaran. Nah ini karena masuk nggak ya? Karena masuk nggak? Suaranya belum kayaknya. Harus Belum ya? udah diklik belum tadi pas share screen? Oh share phone dulu ya. Ya, Ini ya. Mungkin udah ada yang pernah lihat, kenapa kita lihat lagi. إله إلا الله. ya طب terdengar. أنت خايف؟ لا إيش؟ خاف سلام الله. لا إله إلا الله. يعني مش فارقة معاك. ايش فايدة معاه؟ المهم ما صارش في بني ادمين حاجة. أهم حاجة. يضيع كل شيء بس ما يصيرش في بني ادمين حاجة، هاي الأهم شيء. بس بارك الحمد لله. Ya, jadi kita lihat bagaimana senyumnya gitu ya. Senyum anak ini tuh di tengah gempuran dari uh, Zionis Israel ya, yang gak henti-hentinya bahkan pada detik ini masih mewarnai gitu ya langit dari Palestina sana. Gitu. Nah, tapi menariknya mereka masih bisa menemukan gitu ya apa namanya tawa, menemukan senyum gitu ya. Kami tidak takut apa-apa, bahkan mereka mengkhawatirkan keadaan orang lain gitu. Meskipun kita juga tidak bisa pungkiri ya, banyak juga anak-anak yang mengalami trauma, yang ada juga fotonya, apa videonya anak usia 2-3 tahun tuh menggigil gitu ya, setelah mengalami apa, setelah melihat roket ya, yang apa namanya menghujani ya, Palestina. Alhamdulillah sekarang anak itu udah mulai tenang gitu. Tapi ada sebagian warga juga, sebagian masyarakat, bahkan anak-anaknya itu bisa tetap bertahan gitu ya, istilahnya kalau dalam psikologi itu resilient ya, bukan hanya mereka apa namanya jatuh, setelah jatuh mereka akhirnya bisa bangkit lagi gitu. Tapi kalau udah 23 berarti 24 hari sampai sekarang tuh ya, itu masih terus bertahan di sana. Tentunya kita juga tidak henti mendoakan mereka ya dari sini dan mengirimkan bantuan. Mudah-mudahan terus Allah berikan kekuatan untuk terus menerus ya sampai Israel itu Zionis bisa berhenti gitu ya, dan Palestina bisa meraih kemenangan. Nah, kembali lagi kepada topik kita hari ini. Nah, sesungguhnya apa sih itu bahagia gitu ya? Apakah ketika kita melihat anak tadi tertawa lalu kita kemudian akhirnya menyimpulkan dia bahagia gitu ya? Ini bisa kita simpulkan di akhir ya. Apakah itu sebenarnya bahagia? Dalam bahasa Arab, Ibnu Mandur menerjemahkan kata farihaya farahu farihan. Ini dalam bahasa Arab bahagia itu apa namanya diambil dari kata farihaya farahu farihan yang menurut Ibnu Mandur adalah lawan dari al-huzn atau kesedihan. Juga dalam kitabnya Ibnu Mandur mengatakan bahagia itu adalah mendapatkan keringanan dalam hati, dan juga ternyata makna juga kesombongan gitu ya. Jadi ada definisi positif maupun negatif gitu. Dan juga yang keempat adalah bahagia, senang, gembira. Ya. Terus kemudian secara istilah apa itu bahagia atau al-farih? Menurut Al-Asfahani, al-farih adalah insirah as-sadr biladah ajilah.
Gembiraan hati karena adanya kenikmatan yang datang dengan cepat. Nah, ini berkaitan dengan kenikmatan yang berkaitan dengan badan. Jadi syahwat sifatnya, gitu ya. Nah, ini juga dikuatkan nanti oleh Prof. Ahmad Mubarak ya, salah satu tokoh psikologi buku di Indonesia. Nanti pada di slide selanjutnya bagaimana bahagia itu sebenarnya berbeda dengan kesenangan. Nah, Al-Jurjani dalam kitabnya Mujab al-Mufradat, Al-Farih adalah ladzah fil qalb binail al-mustaha, kenikmatan dalam hati karena mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa al-farih adalah ladzah taqa'u fil qalb biidrak al-mahbub wan nail al-mustaha, kenikmatan yang terletak dalam hati karena mengetahui sesuatu yang disukainya dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, ini ada kesamaan, irisan gitu ya, di antara beberapa pendapat tokoh-tokoh tersebut, bahwa ketika kita dapat sesuatu, misalnya di sini ada yang pengen banget siang ini makan apa nih, biasanya kalau di luar negeri pengennya makan bakso gitu ya, biasanya pengen makan sesuatu yang jarang didapat di sana gitu ya. Waktu 2016 tuh saya ke Amerika nemenin suami, kayaknya seneng banget gitu makan tempe gitu kan, padahal di sini di Indonesia tempe itu makanan yang biasa banget gitu kan. Jadi begitu dapat di sana makan tempe, walaupun satu apa namanya kotaknya itu tuh, kalau bikin ya kan mereka bikin sendiri akhirnya orang orang Indonesia di sana supaya bisa memenuhi kerinduan akan tempe. Satu kotaknya itu 100.000 gitu. Kalau di sini kan masih dapat ya 8.000 ya satu kotak besar. Gitu. Tapi senang bisa makan tempe karena dapat sesuatu yang diinginkan ya secara syahwat. Nah, atau pada tahap yang lebih tinggi lagi, misalnya ada yang di sini mungkin ngefans banget gitu ya sama orang yang dikagumi, atau pengen banget ini rata-rata mahasiswa ya, Mbak Ika ya kalau nggak salah, atau ada yang bekerja juga gitu ya, terus studi pengen banget lulus cepet gitu kan, pengen banget dapat IPK perfect gitu kan. Nah, itu ketika dapat sesuatu maka kita bahagia gitu ya, berkaitan dengan sesuatu Campur yang Mbak, sangat ada yang kuliah, ada yang yang kuliah. enggak, ada yang kerja. Iya, iya. Jadi dimanapun ladang kita biasanya ada goal-goal yang ingin kita capai gitu ya. Kemarin misalnya saya pribadi pengen banget kalau bisa anak ketiga itu lahiran normal gitu ya. Anaknya lahir sehat, apa namanya, nangisnya kenceng gitu kan. Kalau udah beberapa hari nangis kita pusing gitu dengernya. Tapi ternyata nangis ketika lahir itu adalah sesuatu yang sangat apa ya, dinantikan gitu ya. Bukan cuma sama orang tua tapi juga sama tenaga medisnya. Jadi anak saya kemarin sempat keselak apa namanya air ketuban itu pas baru lahir. Ini nangisnya cuma sebentar. Terus boleh terus langsung ditepuk-tepuk apa namanya dadanya gitu kan, terus di suction pakai selang akhirnya masuk oksigen gitu. Kita panik gitu karena nggak nangis gitu kan. Akhirnya ketika nangis, alhamdulillah ya Allah senang banget dia nangis akhirnya gitu. Semua yang di luar itu senang nangis. Gitu. Nah itu kesenangan yang uh, akhirnya ketika tercapai, sesuatu yang ketika tercapai kita jadi bahagia gitu kan. Nah, ini kalau dari salah satu tokoh psikologi positif di Barat ya, Martin Seligman, dia mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah emosi positif yang dirasakan oleh seseorang individu, dan dengan emosi positif itu, ia melakukan hal yang juga positif. Ya. Dia juga mengatakan bahwa kebahagiaan muncul ketika tidak adanya emosi negatif yang dialami oleh seorang individu. Yang sama mirip sama Ibnu Mandur tadi ya, bahagia itu nggak ada kesedihan. Ya, kalau dia sedih, dia berarti bahagia. Gitu ya. Nah, menariknya, Prof. Ahmad Mubarak ini membedakan nih antara bahagia dengan kesenangan. Kalau tadi kan mirip-mirip ya, apa namanya, dapat kaitan dengan nikmat badan gitu. Nah, Prof. Ahmad Mubarak membedakan bahwa ketika yang terpenuhi itu adalah syahwat, gitu ya, pengen makan yang enak kayak tadi ya, pengen makan bakso atau pengen makan apa ya, yang enak-enak lah pokoknya gitu ya. Terus apa namanya, lagi panas-panas banget, terus tiba-tiba ada air dingin sejuk, wah gitu kan. Nah itu sebenarnya disebut dengan kesenangan, karena terpenuhinya tuntutan syahwat. Sedangkan kebahagiaan itu erat dengan sisi subjektif seseorang. Gitu. Jadi lebih lanjut, Prof. Ahmad Murni menerangkan bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita melibatkan aspek vertikal hubungan kita dengan Allah, ya, dan kita merasakan betul bahwa Allah terlibat dalam hidup kita. Gitu. Jadi
kalau senang itu, jadi misalnya apa ya, kita misalnya senang makan enak gitu ya. Tapi kalau misalnya cuman sekedar kenyang, terus lidah kita enak, menikmati makanan lezat itu disebut dengan kesenangan. Tapi ketika bahagia, tapi berbeda dengan bahagia. Bahagia itu adalah ketika kita lagi pengen banget makan enak gitu ya, tapi nggak punya uang misalnya gitu ya. Sekarang udah tanggal muda ya, kalau di sini mungkin yang kerja udah masuk gaji gitu kan. Tapi lagi nggak ada nih gitu ya, atau mungkin secara finansial sulit untuk beli makan gitu ya. Terus tiba-tiba ada tetangga ngirimin makan. Ya Allah, terima kasih ya Allah gitu ya. Kita merasakan kenikmatan yang luar biasa atas kehadiran makanan itu gitu. Nah, itu disebut dengan bahagia. Ya, jadi kalau kata Pak Mubarok, senang itu hanya sebatas aspek vertikal aja. Gitu. Sementara kalau bahagia, apa namanya, itu melibatkan aspek horizontal dan sangat subjektif. Ya, contoh lain Pak Mubarok mengambil contoh pasang suami istri yang sudah lama menantikan anak gitu ya, nikah sudah 10 tahun ya, 15 tahun sudah lama gitu ya, berikhtiar belum punya anak, terus kemudian uh, terus berikhtiar, terus berdoa, terus kemudian di satu ketika Allah perkenankan gitu ya punya anak. Nah itu bahagianya itu uh, sampai memuncah dan nangis gitu ya, saking senangnya mendapatkan karunia anak itu gitu. Dan itu disebut dengan bahagia, bukan cuma senang gitu ya, karena adanya kesadaran bahwa apa namanya, Allah gitu ya, zat yang luar biasa, maha besar gitu ya, terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jenis kebahagiaan menurut beberapa ulama. Nah, jenis kebahagiaan itu bagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-mahmud, itu terpuji. Ya. Yang pertama adalah ketika kita bahagia atas pertolongan Allah. Nah, ini kita bisa ambil fragmen dalam surat Ar-Rum ayat 1-5. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin billahil amru min qablu wa min ba'd. Wa yauma ini yafrahul mu'minun. Nah, di sini ada kata yafrahul mu'minun ya. Hari di mana ya orang-orang beriman itu bergembira karena kemenangan bangsa Romawi ya. Ini kita jika bangsa Romawi dan Persia itu lagi uh, berperang gitu ya. Kemudian bangsa Romawi telah dikalahkan. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka kekalahan itu akan menang bagi Allah. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dia kehendaki. Ini kalau dari sisi sejarah panjang ya ininya penjelasannya. Tapi dalam surat ini digambarkan bagaimana kemenangan yang berefek kepada kepada kaum mukmin itu juga membuat kaum mukmin senang gitu ya. Dan itu adalah kebahagiaan yang dibolehkan. Ya, atau pada apa namanya, contoh yang lain adalah ketika kita bahagia atas Al-Quran, Islam, dan ilmu, ayat 36, dan kebahagiaan sebagai syahid ya, dan kebahagiaan ketika kita menjadi seorang mukmin itu sendiri adalah sebuah kebahagiaan. Mungkin ada yang mau baca dulu nih Ar-Ra'd ayat 36. Ada yang mau baca terjemahannya, mungkin Mbak silakan terjemahannya saja. Ayo, Mbak Wardah mungkin Dan kita sama-sama sambil ada bisa baca, tolong dibacakan yang mana tuh Mbak? Ar-Ra'd ayat 36 boleh? Nah, Apa ya, Mbak? ayat 36. Mohon maaf, suara saya terdengar dengan jelas nggak, Mbak? Terdengar. What ya? Bentar, Mbak, saya masih cari, Mbak. Apa? Oke.
ayat 36. 36. Oke, Mbak. Halaman, boleh baca artinya aja. Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia dan hanya kepadanya aku kembali. Iya, jadi di sini digambarkan bagaimana kebahagiaan gitu ya orang-orang yang mendapatkan kitab ya, bukan cuma bahagia mendapatkan apa namanya Aurat dan Zabur saja gitu ya, tapi juga berbahagia ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Nah ini menjadi motivasi mudah-mudahan ya buat kita semua yang menjadi umatnya Nabi Muhammad ya. Al-Quran diturunkan sebagai risalah yang istimewa ya, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan apa namanya punya nilai yang sangat luar biasa besarnya gitu ya. Tidak hanya bahkan bacanya aja satu huruf itu mendapatkan pahala ya, apalagi kita berbudi mengamalkannya. Nah, itu yang kebahagiaan kedua ya, kebahagiaan atas Quran, Islam, dan ilmu. Nah, kebahagiaan selanjutnya adalah kebahagiaan sebagai syahid dan mukmin gitu ya. Nah, saya izin sebentar ya. Ya, yang ketiga adalah kebahagiaan sebagai syahid dan mukmin. Ya, dalam surat Al-Imran 169, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, maka mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Farihina, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka berkira hati, bersenang hati maksudnya ya, terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum muslim. Masya Allah, kalau kita lihat langsung contohnya ya di Palestina sana ya, orang-orang udah di tempat itu udah nggak nyari, udah nggak takut mati gitu ya, bahkan mencari kesyahidan ini gitu ya dengan membela tanah air mereka. Ya, karena sesungguhnya ya Allah menyatakan dalam surat ini mereka tuh gak gugur ya, maka mereka itu hidup di Tuhannya dengan mendapatkan dan bergembira, berbahagia ya. Iskariman au mujtahidan, hidup mulia mempertahankan tanah air gitu ya kalau kita lihat dalam konteks Palestina, atau mati syahid ya. Kita pun juga di sini mudah-mudahan di Indonesia ya, di Indonesia maupun di Korea di sana ya, teman-teman, apapun yang dilakukan ya bagian-bagian dari amal soleh, mudah-mudahan bagian dari iskariman ya, ikhtiar kita untuk hidup mulia. Sehingga ketika Allah wafatkan kita, kita termasuk orang-orang yang berbahagia karena Allah wafatkan dalam kesyahidan. Nah, ini beberapa contohnya kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika orang-orang mukmin dalam perang Tabuk ya, di surat At-Taubah ini, mereka ada yang lalai, tertinggal karena terpukul dengan hasil panen mereka, ya, sampai ketinggalan perang gitu ya. Terus kemudian ketika Rasulullah para sahabatnya kembali, mereka bertobat, ya Allah, datang gitu ya, datang untuk kepada Rasulullah dan meminta dimaafkan atas kesalahan mereka sehingga nggak ikut perang. Nah kemudian ada beberapa orang yang secara khusus Allah sampai abadikan dalam surat At-Taubah ini gitu ya, bahwa taubat mereka diterima walaupun harus menghadapi isolasi. Jadi ketika Ka'ab bin Malik ya, salah satu orang yang tertinggal ini,
didiemin gitu ya karena ketinggalan ikut perang, terus didiemin sama Rasulullah dan para sahabat itu sampai 40 hari kalau nggak salah. Nah, kemudian walaupun sudah banyak orang lain ya yang lebih alasan itu lebih 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 macam-macam gitu ya, tapi yang apa namanya secara khusus di dibunuh oleh Rasulullah ini cuman cuma satu apa 3 orang kalau nggak salah ini, satu orang Ka'ab bin Malik. Nah itu sampai dibunuh 40 hari. Nah ketika di hari kesekian itulah kemudian disampaikan ya bahwa taubatnya Ka'ab ini diterima. Nah, Masya Allah bahagia sekali Ka'ab dan beberapa sahabatnya itu ketika taubatnya diterima. Nah, itu. Jadi kebahagiaan kita dan kita sudah berapa banyak gitu ya dosa maksiat dilakukan dan apakah sesungguhnya taubat yang kita lakukan itu sungguh-sungguh atau enggak gitu ya. Nah mudah-mudahan di waktu yang masih ada ya Allah berikan kepada kita usia ini gitu ya betul-betul bersungguh-sungguh dalam taubat sehingga kebahagiaan itu nggak cuma di akhirat nanti yang mengetahui dosa kita diampuni tapi juga di dunia ya. Kemudian kebahagiaan yang juga terpuji ini contohnya adalah ketika apa namanya pengikutnya Fir'aun yang profesinya penyihir itu ikut beriman. Surat Asy-Syu'ara ayat 38, nah itu diabadikan bagaimana Fir'aun itu mengumpulkan penyihirnya, ya, kemudian mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang yang menang? Kemudian kata Fir'aun, ya, jadi berarti dikumpulin, disuruh untuk melawan Musa, dan dijanjikan bakal dapat hadiah yang besar kalau berhasil mengalahkan Musa. Gitu. Tapi kemudian ternyata mereka terpukau gitu ya dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan akhirnya malah beriman kepada Allah ya. Kemudian mereka tersungkur ya, di ayat 448 qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam yaitu Tuhan Musa dan Harun. Kemudian Fir'aun berkata, apakah kamu sekalian beriman kepada Musa? Jadi parah gitu ya. Kan saya udah janjiin upah buat kalian, kan saya ini rajanya kalian, berani-beraninya ya tanpa pengetahuan saya malah ikutan Musa gitu ya. Nah, gitu ya. Lihat aja nanti ya aku akan memotong tanganmu gitu ya, mengancam para penyihir ini dengan ancaman hukuman mati gitu ya, memotong tanganmu dekat lengan dan aku akan menyalibmu. Tapi mereka nggak takut karena sudah begitu besarnya keimanan itu mengakan dalam dada mereka. Tidak ada kemunduran bagi kami, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Nah, dari contoh 3 ya, atau dari contoh-contoh kebahagiaan terpuji ini, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ada beberapa apa namanya type gitu, beberapa tipe-tipe kebahagiaan yang sangat dimuliakan bahkan ya, itu ketika kita bahagia jiwanya karena merasa berurusan dengan Allah, merasa berada di sisinya, merasa aman karena berada di samping Allah dan dalam perlindungannya. Karena kekuatan iman itulah yang akan mengingatkan kita kepada Allah hingga menimbulkan ketentraman dan hilanglah kesusahan. Jadi menurut saya dan Hamka ya. Dan juga adanya kebahagiaan hidayah atau taufik. Keimanan menjadi kegembiraan tertinggi yang dapat melepaskan jiwa dari ikatan ketamakan dunia dan kekayaan dunia. Jadi kalau dari kisahnya penyihir Fir'aun itu kan mereka adalah orang-orang yang sudah dijanjikan ganjaran besar gitu ya, akan diberikan upah yang luar biasa untuk mereka kalau berhasil mengalahkan itu. Mereka nggak usah lah gitu ya. Kalau sekarang mungkin apa ya mencari apa ya atau ditawari macam-macam lah ya, hal yang bisa jadi mungkin itu adalah titik lemah kita gitu ya, kan manusia itu kan diuji di titik lemahnya ya, kita pengen hal-hal yang kalau itu kita terancam maka kita takut gitu ya membela kebenaran. Nah ini case-nya dalam hal ini gitu ya, kita justru bahagia ketika kita nomor satu kan Allah gitu ya, nomor satu kan Allah Rasul itu di atas semua hal-hal yang pasien yang itu sangat berharga buat kita gitu ya, karena tadi kuatnya iman gitu ya. Keimanan menjadi kegembiraan tertinggi yang dapat melepaskan jiwa dari ikatan ketamakan dunia dan surga firdaus sebagai kebahagiaan akhirat kita yakini sebagai puncak tertinggi gitu ya. Nah ini kebahagiaan yang kedua yang tercela, yaitu al-mazmum. Sama adalah ketika kita bahagia atas dunia dan seisinya, sehingga kebahagiaan ini membuat kita
Jadi kebahagiaan atas dunia tentunya emang nggak boleh, boleh, tapi jangan sampai membuat kita sombong atau angkuh. Bagaimana kisahnya Korun ya. Dalam surat Korun itu sebenarnya kalau kita lihat kisahnya Korun, dia itu adalah siapa sebenarnya? Dia itu adalah salah satu dari kaum Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sehingga Qarun itu adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Jadi sebenarnya dia apa namanya pengikutnya gitu ya, Nabi Musa, tapi fabagha alaihim, tapi karena terlena dengan hartanya gitu. Jadi sombong dan angkuh kalau dalam surat Al-Qasas digambarkan saking besarnya atau saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun itu, kuncinya aja ya, kunci pemberdaharaannya Qarun ini besar sekali gitu ya. Kami telah menganugerahkan kepadanya kebenaran harta yang titiknya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Kalau kita udah digital kali ya, punya aset ya digital. Itu kan pakai password. Kalau dulu belum ada model-model password atau yang digital itu gitu. Jadi nyimpen harta itu benar-benar titik yang kalau atau kalau mungkin kita bayangin rumah gitu ya, rumah aja nggak bisa ada kunci, besar apa sih gitu ya. Tapi saking besarnya ikannya korun itu, kuncinya aja besar banget sampai dibawa oleh orang yang juga kuat-kuat. Nah, kemudian itu membuat dia apa namanya sombong dan angkuh. Nah, inilah kebahagiaan yang tercela gitu ya. Nah, kemudian kedua adalah ketika kebahagiaan itu membuat kita lalai mendapatkan membuat kita lalai atas kenikmatan yang Allah berikan gitu ya. Jadi punya harta banyak gitu ya. Kalau misalnya ya kasur empuk gitu ya, atau AC yang dingin gitu ya, itu akhirnya membuat kita lalai bergerak ketika dia mulai, ketika di tengah malam ada seruan azan gitu, di tengah malam seruan untuk yang mulai jadi males-malesan gitu ya, ketika azan subuh di tengah puncak-puncaknya kenikmatan tidur, terus kemudian aduh berat gitu ya, karena mungkin ya tempatnya nyaman gitu ya. Atau justru juga kebahagiaan ini juga membuat kita putus asa ketika mendapatkan bencana ya. Ini juga dapat kita lihat contohnya dalam kisah pemilik dua kebun ya. Surah Al-Kahfi nanti bisa dilihat di website-nya. Dan kebahagiaan yang tercela juga adalah kebahagiaan orang-orang munafik atas kebutaan orang-orang mukmin. Nah, ini juga yang dicela ya. Dalam surat Al-Imran ayat 120, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Menggunakan kata yafrahu biha. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karena. Ya, jadi senang di atas apa kesusahan orang lain. Nah, ini kalau sesama orang mukmin kita senang kayak gitu disebutnya dengan hasad ya. Jadi jangan sampai. Nah, kalau di sini case-nya adalah bagaimana orang-orang apa namanya munafik gitu ya. Munafik itu berarti sebenarnya secara zahir mereka muslim ya, tapi nggak senang melihat sesama muslim itu dapat kenikmatan. Ya. Dan ini gini, senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nah, dan nggak termasuk itu ya. Jadi kalau kita dapat nikmat, kalau kita lihat saudara kita mendapat nikmat, ya kita ikut berbahagia atasnya. Alhamdulillah, barakallah ya. Gimana caranya bisa dapat ketika 4? Gimana caranya bisa dapat cepat? Gimana caranya apa lagi? Apa namanya? Dan setahu saya kalau nggak salah di Korea itu termasuk yang tingkat apa namanya kerjanya itu cukup tinggi ya. Istilahnya orang-orang itu workaholic ya, benar nggak? Nanti mau diskusi. Jadi target capaiannya tinggi gitu ya. Terus kemudian apa namanya standar akademiknya juga tinggi gitu ya. Nah itu jangan sampai akhirnya target-target yang tinggi itu membuat kita akhirnya jadi susah gitu ya. Melihat orang lain senang gitu. Itu dia dapetnya dapat bagus terus sih misalnya gitu ya. Atau kok sebenarnya segini-segini aja sih gitu ya. Nah dengan banyak bersyukur gitu ya. Dan apa namanya ikut merasakan bahagia atas orang lain, mudah-mudahan kita menghindar dari kebahagiaan yang lain. Nah ini ada sebuah syair ya, menurut pandanganku ini disarikan oleh kan dalam buku tentang modern. Menurut pandanganku bukanlah kebahagiaan itu pada mengumpulkan harta benda, tetapi takwa akan Allah itulah bahagia.
Takwa akan Allah itulah bekal yang sebaik-baiknya disimpan pada sisi Allah sajalah kebahagiaan para orang yang. Jadi kalau kita mencari gitu ya, sebenarnya di mana sih sumber kebahagiaan atau dari mana sih sumber kebahagiaan kita? Yang penting kan kita melihat boleh ternyata ada kebahagiaan yang tercela, terpuji, dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Sebenarnya dari sini kita udah bisa melihat ya, dari mana sih sumbernya? Tidak lain tidak bukan adalah dari cintaan kita kepada Allah, ya Rasulnya, dan juga tidak bukan adalah dengan kita berpedoman kepada Quran sebagai pemberian dari Allah. Jadi kalau kita ingin apa namanya bahagia gitu ya, atau kalau pengen menghadapi gitu ya, atau hidup dunia itu gimana sih? Apa kita harus bahagia terus ya? Tentunya tidak ya. Atau kalau kita menurut aja dari pagi sampai siang sampai sore hari ini gitu. Apakah selama sekian jam itu kita ketawa terus ya? Atau senyum terus ya? Pasti ada momen lagi senang-senangnya, ternyata ada kandung gitu ya, jatuh gitu ya. Itu dapat kabar enak gitu ya. Atau apakah kita akan senang apa sedih terus kan? Kalau kita sampai sekarang ini pasti ada momen di mana kita juga ada biasa aja, dari aja gitu ya kalau istilahnya anak sekarang, atau juga senang juga. Nah ini kalau kita ingin mencari kebahagiaan saja gitu ya, maka kita akan mencari sesuatu yang apa namanya sia-sia gitu ya. Karena yang hidup ini Allah ciptakan buat kita ada naik turunnya. Maka di sini syairnya itu sebagai itu, tetapi ada bukan pada mengumpulkan harta benda ya, salah satu kenikmatan dunia ya harta gitu. Tapi takwa akan Allah itulah bahagia. Ya, karena dengan takwa inilah kita bisa melihat segala sesuatu, segala peristiwa yang kita hadapi di dunia ini menjadi lebih indah. Ya. Nah, dari mana sumber kebahagiaan tidak lain tidak bukan adalah ketika kita tadi ya berinteraksi dengan Quran sebagai pemberian dari Allah. Ya, dengan itu kita bisa melihat, memandang hidup ini dengan lebih bermakna. Kalau kata Viktor Frankl ya, salah satu apa namanya pakar psikologi hidup juga, dia mengatakan bahwa hidup ini tuh yang dicari bukan cuma semata-mata bahagia aja, tapi juga pemaknaan. Ya, kalau kita lagi susah, kita maknai sebenarnya, nah ini buat apa sih? Nah, kita dengan Quran itu akhirnya kita bisa memaknai apa sih yang kita bisa ambil dari interaksi kita dengan kecil keluarga gitu ya. Ada surat khusus dalam Al-Quran yang banyak sekali tentang keluarga. Biasanya surat An-Nisa gitu ya. Bahkan tentang hubungan dengan pasangan gitu ya. Kemudian apa namanya dengan masyarakat yang di surat Al-Baqarah ya, ada satu halaman panjang yang nggak ada, yang cuma isinya satu ayat ya, itu berisi tentang bagaimana kita membuat apa transaksi transaksi ekonomi. Nah itu kan juga kita bisa melihat ya, kalau misalnya supaya hidup kita ini aman, tenang gitu ya, bukan cuma bahagia dalam transaksi, itu ada salah satu value-nya, salah satu prinsipnya itu kita bukan dalam Al-Quran. Nah, dalam surat Al-Qamar 17, wa laqad yassarna al-Qur'ana lil-dzikri fahal mim muddakir. Sebenarnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil tafsir? Dan tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa kemudahan itu bukan hanya untuk dibaca dan dihafal, tapi juga untuk dimudahkan makna-maknanya untuk dipahami dan dipahami. Nah, ini sebuah janji dari Allah ya, dan juga layaknya menjadi afirmasi buat kita. Nah, kalau misalnya merasa aku kayaknya susah banget gitu ya mengucapkan huruf sok ya, atau membedakan sok dengan ca gitu kan, apa lagi, atau nanti lagi ngapalin dari surat Anas masih mudah ya, ketika udah naik ke atas ke surat apa namanya ke At-Takwir gitu ya, ke awal 10 ke Al-Mutaffifin ya, mirip kan. Nah, beberapa surat itu lagi susah gitu ya. Tapi ketika kita mengingat kembali ini walaupun dalam Quran min dzikri fahal min mudzakir, ternyata memang kitanya juga yang mungkin harus lebih banyak berusaha gitu. Jangan-jangan ya hikmahnya dengan banyak mengulang-ulang sesuatu yang membuat kita apa namanya sulit, itu sebenarnya itu adalah cara Allah buat kita memudahkan untuk memahaminya. Kita kan diingat lagi, ini apa sih tafsirnya gitu kan, ini apa
sih maknanya gitu kan, ini apa sih kaitannya sama hidup saya gitu ya. Ini salah satu tips saya juga waktu satu sekarang ya, kalau misalnya ketemu agak susah buat diulang tuh baca sambil direnungi dulu, Allah apa yang ingin Allah sampaikan ke saya lewat ayat ini gitu. Kenapa saya makanya bentuk sedih terus gitu kan. Nah, Masya Allah itu lalu ada mutiara yang kita lewati setiap kita baca satu ayat, karena ya teman-teman di sini baca ini juga dapat cuma juz kan sama apa misalnya satu juz itu satu hari satu juz ya, juz 4 misalnya gitu ya. Nah, juz 4 hari ini sama juz 4 lagi bulan depan gitu ya, itu ketika ditadaburi biasanya ada cara yang berbeda yang kita temukan gitu ya. Karena memang Allah berikan di sini dimudahkan bagi kita untuk mengambil pelajaran. Nah, interaksi dengan Quran selayaknya ya kita penuhi dengan 4 aspek ini ya, supaya kita terhindar dari kaum yang direndahkan oleh Allah. Inna Allah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadhu bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini Al-Qur'an kaum dan merendahkannya dengan yang lain. Nah, supaya di yarfa' ya Allah angkat apa saja sih harus kita lakukan gitu. Jadi bukan semata-mata kita mengejar kebahagiaan ya, tapi juga dengan Quran ini kita menjadi naik derajatnya. Yang pertama adalah dengan tilawah ya. Dalam sebuah hadis ini dikatakan rumah yang di dalamnya dibaca Quran berkahnya sangat banyak, malaikat masuk dan hadir, syaitan pun keluar. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran sangat sempit bagi penghuninya, tidak ada berkah, syaitan pun masuk atau hadir, malaikat pun keluar. Ya. Nah, alhamdulillah ya, jangan sampai rumah kita itu menjadi rumah yang apa ya, sepi gitu, sepi atau sepi gitu ya, kayak mau roboh gitu ya, karena nggak pernah orang manusia yang di dalamnya berarti dengan Quran. Kemudian kita tilawahi, kita baca, kita pahami gitu ya. Kemudian kita tadabburi. Tadabburi ini juga tidak terlepas dari sumber-sumber referensi yang memang secara hujah punya keilmuan yang baik gitu ya. Ya dari buku-buku tafsir, jadi tadabburi nggak bisa semata-mata keinginan syahwatik aja. Tapi juga perlu kita baca tafsirnya seperti apa, kemudian kita relasikan gitu dengan kondisi kita. Kemudian kita jaga ya dengan lisan kita. Insya Allah di sini minimal banget gitu ya, hafal juz surat-surat pendek, juz 30 kita baca, jangan trikul aja gitu ya. Ketika lagi sholat ya makin naik usianya paling enggak nambah lagi sampai setengah juz 30 kita baca surat-surat pendek juga nggak cuma juz 30 doang gitu ya. Kemudian yang tentunya juga tidak kalah pentingnya adalah al-amalu dengan beramal dengan itu. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah kita teruskan niat, karena memang amal itu tergantung pada niatnya, dan sebenarnya masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, kalau kita niatnya adalah pengen apa sih ngaji gitu ya, pengen apa sih, karena kita tahu ini kita pengen bahagia gitu ya. Nah, kalau ingin bahagia aja, ya ini sebenarnya juga dari balik ke bahasan yang awal ya. Jadi kita hidup tuh buat apa sih? Ya, ternyata wama khalaqal jinna wal insa illa liya'budun ya. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk menyembahnya. Gitu. Jadi bukan cuma buat nyari bahagia, tapi juga untuk menyembah Allah. Nah, ini dengan Quran itulah kita akhirnya salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dengan berinteraksi dengan Quran. Nah, ini kenapa gitu ya? Kenapa kita dengan Quran? Agar kita menjadi ahli Quran. Ya. Kemudian tadi ya kebahagiaan hakiki. Salah satunya bagi orang mukmin di akhirat adalah ketika kita naik ke surga tertinggi. Ya, dikatakan iqra wartaqi. Dikatakan kepada penghafal Quran, bacalah dan naiklah. Tartirkanlah sebagaimana engkau mentartirkannya di dunia. Tulisanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca. Masya Allah ya. Kemudian selanjutnya juga ahli Quran dan kedua orang tuanya mendapatkan mahkota. Jadi kalau dengan bagian orang tua gitu ya, saya pribadi ya share sedikit gitu ya di sini ya, apa ya, ketika mengalami sebagai orang tua dan melihat pertumbuhan anak, jadi ya gak ada, maksudnya belum dia lahir, jadi yang penting kamu senang, yang penting kamu bahagia gitu ya, sehingga saya nggak
terlalu menekankan sekian usia sekian harus hafal berapa juz gitu. Tapi karena anaknya yang pertama udah 9 tahun ya, 9 tahun lewat. Tapi ternyata emang nggak bisa dipungkiri ketika melihat anak gitu ya mengetahui hakikat hidupnya itu buat apa gitu ya. Contohnya dia sholat yang kita dalam sendiri, dia ngaji yang sendiri itu adalah sebuah kebahagiaan yang adem gitu ya. Jadi kebahagiaan yang apa ya nggak bisa diingkari gitu. Jadi tetap aja senang gitu ya. Walaupun mungkin kalau yang penting terlalu neken-neken dia gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa dipungkiri bahwa melihat uh, anak soleh soleha tumbuh, mudah-mudahan ya di bawah penjagaan Allah, itu adalah sebuah cita-cita yang diidam-idamkan bagi semua orang tua gitu ya. Nah itu kalau kita sebagai anak posisinya ya, mudah-mudahan interaksi kita dengan Quran adalah salah satu bentuk berwalidain kita kepada orang tua ya, atas jasa mereka yang nggak ada yang sangat besar gitu ya. Sebentar ya. Bentar. Kemudian ini saya agak ngebut sedikit ya. Bersama malaikat yang mulia dan taat, serta ini juga dimuliakan oleh Rasulullah ketika sudah wafat ya dalam perang Uhud. Ada 2 jenazah yang dikumpulkan. Kemudian Rasulullah mendahulukan yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Nah ini mudah-mudahan semangat buat kita ya. Nah ini saya lanjutkan bahwa interaksi dengan kita dengan Quran ini juga membutuhkan kesungguhan, sebagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang kita juga kadang-kadang ragu, ini ada nilainya nggak sih di mata Allah gitu ya. Apalagi untuk sesuatu yang udah jelas gitu ya, udah ada kita imani gitu ya, sudah ada pesan-pesan dari Nabi bahwa itu ada nilainya. Mudah-mudahan kalau dengan ikhlas tentunya ya, niat dengan ikhlas dan juga dengan cara yang benar. Nah, patutlah kita bersungguh-sungguh atasnya ya. Dalam surat Ali Imran 142, kama hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus shabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar gitu ya. Kalau kita mau sesuatu ya butuh kesungguhan dan butuh kesabaran, apalagi untuk yang kita kejar itu adalah kebahagiaan yang lebih long lasting ya, kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Tentunya butuh sungguh dan sabar yang lebih besar lagi. Dan ini juga sebuah janji dari Allah ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Nah, ini menariknya, berbuat baik itu juga jadi salah satu indikator orang itu bisa jadi bahagia. Ya, jadi kita tuh kalau misalnya ngerasa lagi suntuk atau lagi sedih, kita lagi maunya di kamar aja gitu ya. Nah, untuk mengalirkan kembali energi kebahagiaan buat itu adalah dengan kita berbagi, dengan kita keluar, dengan kita ngebuat orang lain tersenyum gitu ya. Dengan kita berbuat baik, jadi orang-orang yang muhsin gitu kan. Nah, maka ini juga janji Allah ya, mudah-mudahan kita bisa juga jadikan motivasi ya, dengan kesungguhan kita interaksi dengan Quran, di antara juga dengan mengamalkannya, maka mudah-mudahan Allah berikan jalan ketika kita lagi stuck ya, ketika kita lagi sulit, ketika kita lagi berat cobaannya gitu ya. Allah, aku percaya bahwa Allah akan memberikan jalan, gimana caranya nih gitu. Selama ini kita nggak berusaha menjadi orang yang selalu berbuat baik gitu ya, nggak ngadi-ngadi gitu ya. Mudah-mudahan nggak termasuk orang yang zalim gitu ya. Allah tolong berikan jalan keluar atas masalah-masalah yang setengah dihadapi sekarang gitu ya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ini juga menjadi salah satu motivasi ya buat kita untuk senantiasa berbuat baik walaupun kondisi kita lagi nggak mudah. Nah, juga kesungguhan saja tidak cukup, tapi juga harus disertai dengan sabar dan istiqomah. Jadi hari ini tilawah 5 halaman, besok 5 halaman terus ya, sampai lama akhirnya bisa kuat 1 juz. Ya jangan akhirnya ya udahlah sekali aja pas Ramadan gitu kan, khatam. Udah habis itu di bulan Syawal sampai bulan Rajabnya nggak pernah dibaca gitu ya. Bacanya cuman sekali di bulan Ramadan ya, habis itu khatam sampai 3 kali, tapi habis itu nggak boleh dibaca lagi. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Allah mencintai amal yang sedikit tapi dawam gitu ya, konsisten kita baca terus-menerus.
walaupun sedikit, tapi insya Allah seperti tetesan air di tengah batu yang keras, ya, dia akan melubangi batu itu. Begitu juga Quran yang kita baca, pelan-pelan lidahnya gitu ya, misalnya masih ya tak, masih terbata-bata, masih melawan kantuk, lagi udah capek, tetap ngaji tilawah gitu kan. Itu sungguhnya menjadi tetesan air yang menghilangkan karat-karat dalam hati kita gitu ya. Bisa menjadi tetesan air yang membersihkan apa namanya, lubang-lubang hitam gitu ya, yang membuat kita tuh akhirnya mungkin galau, mungkin kita gelisah, mungkin kita nggak bahagia gitu kan. Tapi kalau aku baca Quran nggak langsung bahagia Kak, ya emang enggak, barangkali jangan-jangan udah terlalu gelap gitu ya. Ibaratnya hati kita tuh sampai akhirnya baca sekali belum mempan, berarti harus terus dibaca, terus dibaca, terus baca. Sehingga menghadirkan hati yang apa namanya, bersih gitu ya. Jadi kita itu bisa bercermin atasnya gitu ya. Ini saya pribadi ngalamin sendiri. Kenapa Zim? Sebentar. Ya, kata Utsman bin Affan ya, kata Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi, sesungguhnya hati yang bersih tidak akan kenyang dalam membaca Quran. Ya. Nah, ini butuh sabar, istiqomah. Kadang kalau lagi berat, kita baca 3 halaman pertama, 5 halaman pertama masih berat, terusin aja, itu berarti lagi proses. Ibaratnya itu cleaning gitu ya, itu proses cleaning. Nanti bisa jadi kita akan merasakan kenikmatan itu di halaman ke-20, di halaman ke-21 gitu ya, halaman 19. Wah, berarti titiknya kalau misalnya ibarat grafik gitu ya. Mungkin kalau karena lagi minus banget gitu kan. Akhirnya ke titik nolnya itu panjang gitu kan. Nah, udah titik nol baru naiknya pelan-pelan. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Kita nggak baca Quran, kita nggak paham artinya aja ya. Quran itu sudah memiliki sudah memiliki mukjizat ya, dengan lafaznya yang kita baca dengan bacaan yang benar gitu ya. Makanya salah satu yang perlu ditekankan dalam proses interaksi dengan Quran adalah tahsin terlebih dahulu. Jadi butuh perbaikan bacaan dulu nih. Huruf-huruf yang kita baca tuh udah benar atau belum, karena itu menjadi salah satu apa ya, keajaiban Quran gitu ya. Ketika kita bacanya dengan tajwid yang benar, itu akan meninggalkan kesan sendiri dalam jiwa kita walaupun kita belum memahaminya gitu ya. Tentunya dengan keimanan dulu gitu ya. Bacanya dengan keimanan. Kayak misalnya kita ada lagu aja, misalnya lagu kita nggak ngerti artinya, tapi apa namanya, senandungnya, tapi yang nyanyi itu menghayati gitu ya. Nah, kita yang dengerin tuh biasanya, wah kayaknya enak ya gitu ya. Itu lagu ya, apalagi Quran yang turunnya itu langsung dari Allah yang menciptakan kita, menciptakan manusia. Dibaca dengan tajwid yang benar, dengan apa namanya, penghayatan, dengan keimanan, itu kan meninggalkan bekas ya dalam hati orang-orang yang mendengar ya. Seperti kisahnya Umar bin Khattab ya, yang apa namanya, adiknya gitu ya. Atau banyak kisah-kisah lainnya lagi ya, yang nanti di lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa bahas. Selanjutnya, nah ini langkah demi langkah, perhatikan adab kita ketika bersama dengan Quran. Kalau bisa, afdolnya adabnya adalah kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu ya, dalam keadaan bersih, dalam keadaan menghadap kiblat. Kemudian baca ta'awudz, basmalah, khusyuk dengan baik dan benar. Yang kita juga niatkan dalam satu fase hidup kita gitu ya. Kalau bisa ada fase di mana kita belajar bahasa Arab. Supaya bisa merasakan sendiri tadi yang saya bilang ya. Penghayatannya itu akan beda dengan kita betul-betul memahami atau enggak gitu ya. Bahasa bacaan yang kita baca. Cita rasanya itu ya, bahasa Arab dengan terjemahan berbeda. Ya, boleh kita niatkan, mudah-mudahan di sini bisa kita plot gitu ya. Kapan bisa nih kita mulai belajar bahasa Arab ya, supaya interaksi dengan Quran semakin baik. Kemudian meluangkan waktu khusus, kalau bisa jangan pas waktu udah capek, tapi waktu-waktu prime time. Ya, sebelum subuh atau sudah subuh, atau kalau misalnya udah berangkat banget sebelum subuh, udah berangkat ke kampus, udah berangkat kerja. Nah, berarti di sela-sela waktu ketika istirahat siang gitu ya. Atau kalau misalnya masih kuat pulangnya ya habis Isya, nah itu kita ambil waktu prime time yang tidak ada distraksi, yang kita jauhkan handphone, yang kita jauhkan
apa namanya, hal-hal yang kemungkinan membuat kita tuh jadi kepecah. Ya. Kemudian kita juga langkah ketiganya mengukur kemampuan dan kesempatan. Jadi kita buat target yang reliable dan terukur yang bisa kita capai dalam waktu 3 bulan ke depan yang bisa kita turunkan, atau misalnya kita targetnya setahun ke depan udah hafal juz 30, atau setahun ke depan udah rutin nih tilawah berapa halaman misalnya gitu ya, 5 halaman, 10 halaman. Nah, berarti dimulai dari mana nih? Dimulai dari seharinya misalnya kita meluangkan waktu sekian menit. Dimulai dari seharinya kita meluangkan waktu untuk baca 3 halaman dulu misalnya gitu ya. Reliable dan terukur. Kemudian itu juga strategi banyak berdoa dan menghindari maksiat ya, karena maksiat inilah yang tadi ya yang saya sempat gambarkan di awal, itu seperti titik-titik hitam yang membuat kita tuh jadi berat gitu ya interaksi dengan Quran, dan sulit untuk mengambil pelajaran darinya. Nah, ini perkataan salah seorang ulama ya, Syekh Syahid Mu'alim, jika engkau membuat jadwal dengan Al-Quran, engkau harus menepatinya. Kita mungkin marah jika orang terlambat memenuhi janjinya. Lalu bagaimana dengan janji kita kepada Allah? Ya, kalau kita udah bertekad jadi seorang muslim, bertekad menjadi orang mukmin gitu ya, maka masuklah ke dalamnya secara kafah, maka interaksilah dengan Quran, maka komitmenlah dengan janji yang sudah kita buat gitu. Kalau tadi niatin setahun ke depan udah semakin fasih bacaannya, setahun ke depan sudah bertambah hafalannya, setahun ke depan sudah semakin kuat hafalan yang sudah pernah dihafal. Misalnya di sini teman-teman udah ada yang pernah hafal juz 30. Aku nggak usah muluk-muluk dulu deh. Aku pengen kuatin dulu hafal yang udah pernah didapat. Aku pengen baca dulu tafsirnya juz 30. Ya, jadi nggak pengen, aku pengen ngamalkan dulu juz 30 ya, kan gitu. Nah, berarti apa nih yang harus dilakukan untuk mencapai target dalam setahun itu ke depan? Itu sesungguhnya bagian dari janji kita kepada Allah ya, untuk menjadi hambanya yang sebaik-baiknya gitu ya. Nah, ini dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, jagalah Al-Quran ini demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta yang ditambatkan. Nah, dalam hadis yang lain, Al-Quran ini adalah hidangan Allah, maka terimalah hidangan ini sesuai kemampuan kalian. Al-Quran ini adalah tali Allah, cahaya yang terang, obat yang bermanfaat. Terpilihlah orang yang berpegang teguh dengannya, dan keselamatanlah bagi yang mengikutinya. Jika akan menyimpang, maka diturunkan. Tidak terputus keajaibannya, tidak lapuk karena banyak diulang. Itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau kita baca 3 tahun, 5 tahun lalu, surat Al-Insyirah misalnya, Inna ma'al usri usra, ya, alam nasyarah laka sadrak. Ada di sini yang mungkin baca surat itu kalau lagi sholat diulang-ulang terus. Ya, ternyata baca lagi sekarang tuh kayaknya beda gitu pemaknaannya ya. Kayaknya tuh beda apa namanya? Makna atau mutiara yang kita dapat di dalamnya. Ternyata itu beda tafsir yang kita baca gitu. Karena memang nggak akan lapuk dalam sebuah hadis ini Rasulullah sampaikan, tidak lapuk karena banyak diulang, karena dia seperti samudera yang sangat luas ya Allah hidangkan buat kita, ya Allah kasih buat kita, yang kita menyelaminya itu nggak akan habis-habisnya gitu ya. Nah, bacalah karena Allah akan memberikan pahala bacaan kalian setiap huruf 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ya, hadis riwayat Al-Hakim. Ini sebagai sebuah penutup ya. Nah, kita doa sama-sama ya. Sebuah doa yang menjadi harapan juga buat kita, semoga Quran ini menjadi penyejuk hati gitu ya. Ini istilahnya Rabi'a qalbi. Jadi musim semi di hati kita. Kalau musim semi itu tuh gimana? Cantik ya. Nah, semoga dia menjadi penyejuk hati, cahaya bagi dada dan pelipur kesedihannya. Kita doa sama-sama. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik aw 'alamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu berlaku pada diriku. Ketetapanmu adalah atas diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku dan pelipur kesedihanku, serta pelenyap bagi kegelisahanku. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Jazakumullah khairan katsir. Demikian pemaparan dari saya untuk siang hari ini, menjadi pengingat khususnya buat saya pribadi ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ega ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Ustazah Afifah. Baik, dipersilakan kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung kepada Ustazah yang hadir kali ini, atau jika misalnya malu-malu kucing bisa disampaikan di kolom ini ya, komentar untuk nanti dibacakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Tapi sebelum sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mungkin ya ini masih proses. Ini mau sedikit bertanya juga ke Ustazah nih. Kan tadi ada kita kalau bisa mendawamkan ya, gitu kan, membiasakan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Nah, kadang ada kalanya di diri kita semua gitu kan, yang paling sulit adalah proses menuju ke sana gitu kan. Salah satunya memotivasi diri. Biasanya apa sih motivasi yang paling efektif gitu untuk senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran seperti yang tadi disampaikan, kan membacanya sendiri sudah menghadirkan mukjizat sendiri ya. Seperti apa Ustazah biasanya? Iya, motivasi ini biasanya berbeda-beda tergantung orangnya ya. Ada yang ada yang pintu masuknya itu kayak tadi misalnya, saya pengen birrul walidain ke orang tua gitu ya. Saya pengen ngasih mahkota di akhirat nanti gitu ya dengan hafalan saya gitu ya. Tapi sesungguhnya ada yang jauh lebih penting, itu adalah ketika kita mengukur motivasi itu dengan sejauh mana sebenarnya sih kita cinta sama Allah gitu. Ini ada satu buku yang menarik ya, terbitan, ini mungkin mau kelihatan ya. Sebentar. Yang nulis adalah Dr. Majdi Al-Hilali. Judulnya Ghurbatul Quran, raih kembali kekuatan Al-Quranmu. Jadi dia menyoroti bagaimana banyak orang Muslim hafal sekian juz ya, tapi nggak dapat manfaat apa-apa dari apa yang dia baca. Ya, itu levelnya, maksudnya dia udah hafal ya. Itu buat yang udah hafal, apalagi yang masih pelan-pelan gitu ya, masih menata kembali interaksi dengan Quran dengan membacanya. Nah, ini kata beliau dalam buku ini adalah sebenarnya kita tuh sungguh-sungguh nggak sih mencintai Allah gitu ya. Sesungguhnya kita nih sejauh mana sih bagaimana hubunganku dengan Allah, kata dia gitu. Sebenarnya kalau kita gitu ya menjadikan Allah itu sebagai the highest gitu ya, menjadikan Allah sebagai zat yang memang kita ibadahi, yang juga di dalam peribadahan kita itu juga ada kecintaan gitu ya, ada harap, ada takut, maka sesungguhnya semangat kita untuk interaksi dengan Quran itu juga akan terus menguat gitu ya, walaupun mungkin ada lagi turunnya, mungkin lagi beratnya gitu kan, tapi tetap ya Allah, dengan segala apa yang sudah Allah kasih ya, kalau lagi berat tuh kita ingat-ingat betapa banyak anugerah yang udah Allah kasih ke kita gitu ya, di surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya gitu ya. Jadi baca Quran itu juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan nikmat yang sangat luar biasa buat kita. Jadi kalau kayaknya aku lagi lagi berat karena mungkin lagi berat masalahnya gitu ya, lagi berat hidupnya gitu, lagi berat waktunya gitu kan. Tapi kalau kita track back sebentar, ini ya siapa sih yang ngasih waktu ke kita? Siapa sih yang ngasih kenikmatan kepada kita? Siapa sih ya dihitung-hitung kebaikan-kebaikan gitu ya, yang sudah Allah kasih dari span hidup kita 20 tahun terakhir. Kalau dihitung itu ternyata memang lebih banyak nikmatnya ketimbang sulitnya gitu ya. Bahkan yang levelnya sudah Nabi aja gitu ya, ujiannya jauh lebih berat daripada kita, tapi mereka tetap dekat sama Allah gitu kan. Nah, ini bisa jadi semangat kita untuk tetap paling nggak sehari itu baca 1 halaman, walaupun targetnya sebenarnya harusnya 1 juz gitu ya. Baca paling nggak 1 halaman aja. Kalau misalnya lagi berat juga, dengerin deh, kamu baca dong, aku dengerin gitu ya. Ada teman baik mungkin di rumah gitu ya,
teman hidup, pasangan, atau mungkin teman kosan, atau mungkin kalau nggak ada siapa-siapa dengerin murotal gitu ya. Yang dengan itu kita terkoneksi dengan Allah lewat Quran gitu. Kita baca lagi, harusnya sekarang ini juz berapa nih? Eh 4 tadi saya ambil dari tanggal ya, tanggal 4. Ini hari juz 4 nih. Jadi saya dengerin dulu deh ya, lagi berat banget tuh buka Quran nih gitu ya, atau lagi hektik banget waktunya, kita dengerin dulu gitu. Nah, sebagaimana juga habit-habit yang lain, sebenarnya bukan cuma Quran aja. Kalau tadi yang pertama dari sisi spiritualnya ya, dari sisi rohiyahnya ya. Kita merefleksikan kembali sebenarnya nih kita sungguh-sungguh nggak sih gitu ya dalam mencintai Allah dengan interaksi dengan Quran. Nah, tapi kalau dari sisi pembentukan habit, sebenarnya habit apapun ya, habit apapun kayak teman-teman di sini misalnya mau punya habit olahraga, pengen punya hidup sehat gitu ya, mengurangi apa tepung, mengurangi gorengan, pengen punya habit belajar yang baik gitu ya. Saya banyak belajar dari habit itu dari suami ya, karena beliau termasuk orang yang disiplin. Punya habit nulis setiap pagi 30 menit di jurnal gitu kan. Kenapa? Itu pasti ada why-nya gitu ya. Kenapa misalnya kenapa sih olahraga setiap hari? Pengen sehat. Sehat itu sesuatu yang apa namanya? Kita inginkan karena senang sehat gitu ya. Siapa sih yang pengen sakit? Kita pengen sehat. Kita pengen bikin buku. Dengan nulis. Kita pengen apa lagi tadi? Nyebutnya. Pengen turun berat badan misalnya gitu ya. ini saya pribadi ya, habis lahiran pengen kurang berat badan. Terus inget udah lagi menyusui gak usah kurang-kurangin, tapi tadi ya misalnya ngurangin tepung, ngurangin gula ya, boba-boba gitu ya, minum minuman manis gitu. Karena ada goal yang kita tahu itu baik, kita tahu itu adalah sebuah kenikmatan buat kita, tapi kita menempuhnya tuh kayaknya tuh berat gitu ya. Makanya tadi saya inget Frankl tuh ya, Viktor Frankl tuh, karena dia melihat bahwa dari kesulitan yang kita hadapi itu kita punya makna. Kita sulit nih bangun tiap pagi buat olahraga. Kita sulit nih tiap pagi buka laptop, buka buku buat nulis. Kita sulit nih ngurangin tepung. Karena semua tepung yang digoreng itu enak gitu ya. Tempe lebih enak digoreng tepung daripada dibikin rebus biasa kan gitu. Nah, karena kita tahu, tapi karena kita tahu ada makna di balik itu. Begitu juga dengan Quran. Karena kita tahu ada makna di balik bacaan yang kita baca dengan susah payah, bacaan yang kita hafal dengan susah payah gitu ya. Maka kita akan terus melewati kesusahan-kesusahan itu. Jadi bukan semata-mata kita tahu bukan semata-mata kita melihat ketidakenakan yang kita hadapi, tapi juga makna di baliknya. Ya. Apapun target yang kita capai ya, bukan cuma interaksi dengan Quran gitu ya. Tapi biasanya kita akan bisa melewati kesulitan-kesulitan dalam membentuk habit itu ketika kita tahu makna apa yang ingin kita capai di balik itu gitu. Jadi kalau dengan Quran harusnya juga lebih besar lagi, makanya tadi pemaknaannya adalah sebenarnya sejauh mana sih kita pengen pendekatan dengan Allah, sebenarnya sejauh mana sih kita sungguh-sungguh mencintai Allah gitu ya. Ya Allah, aku nih baca lagi malam lagi capek gitu ya, meskipun di sini ada yang punya anak di sini, sambil ditarik Qurannya dirobek, ambil Quran yang lain gitu ya, pakai handphonenya diambil. Udah macam-macam lah pokoknya. Udah apa namanya, mak-mak gitu ya, lagi baca ayat sedikit dipanggil gitu ya, bun gitu kan. Tapi kita bersungguh-sungguh atasnya gitu ya, kita bermujahadah atasnya gitu ya. Maka kita akan bisa karena kita mengetahui makna di balik itu gitu. Kalau ini saya bagian dari ibadah kepadamu ya Allah, mohon diberikan kemudahan, mohon diberikan apa namanya, kelapangan buat saya menjalaninya. Nah, ini menarik ya. Kelapangan dan ketenangan buat kita menjalaninya. Nggak cuman kebahagiaan ketika kita menjalaninya, tapi juga kita tenang. Ini salah satu indikator dari mudah-mudahan ya, ketika Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Bagi seorang muslim yang dikejar bukan cuman bahagia atau happy atau kemakmuran, kekayaan, tapi juga adalah ridho Allah. Allahu ghayatuna, Allah tujuan kita. Allah tujuan kami. Bagaimana Allah ridho atas setiap peluh yang kita keluarkan untuk menuntut ilmu, untuk kerja, untuk keluarga, gitu kan. Dan di tengah-tengah itu kita juga bermujahadah, berinteraksi dengan Quran. Ya, jadi saya kadang kalau lagi karena adaptasi juga ya, sedikit saya juga di sini gitu ya, 3 minggu jadi ibu beranak 3 gitu, memiliki 3 anak.
berbeda dengan ketika punya 2 anak, berbeda dengan 1 anak, berbeda dengan ketika belum punya anak gitu kan. Dan adaptasi lagi, struggling lagi. Jadi sebelum mulai nih tadi jam 1, sebelumnya tuh tenang gitu ya suasananya, jam 12 tuh masih tenang, masih bisa baca-baca, masih tenang. Pas udah mau jam 1 pada datang gitu kan. Yang satu di kanan, satu di kiri, satu di depan nyusuin. Ya Allah, buat ujian gitu ya maksudnya. Saya sempat ragu juga tuh pas kemarin Ega nawarin kan, Mbak Ega, gimana? Bisa nggak ya gitu ya? Bisa nggak ya lagi adaptasi nih jadi ibu. Ada bayi juga gitu kan. Udah Bismillah, mudah-mudahan dimudahkan gitu kan. Apa namanya? Toh ini juga pengingat buat saya pribadi juga gitu ya, untuk baca-baca lagi, untuk belajar lagi gitu ya. Kata-kata yang saya ucapkan akhirnya kembali lagi kepada saya gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya sejauh ini masih terkendali sih, tadi sempat nangis yang bayi ya, tapi sekarang lagi diem apa tidur atau dibawa kemana saya juga belum tahu nih. Ya tadi balik lagi tadi, bahwa kita punya makna di balik itu gitu, sehingga, mudah-mudahan sih jadi semangat buat kita untuk ngejalanin apa yang kita lakukan tuh kadang-kadang mungkin jenuh, mungkin, belum dapat feel-nya gitu ya, atau mungkin guru Qur'annya juga, kurang oke misalnya gitu ya. Macam-macam lah pokoknya kalau misalnya prosesnya tahsin gitu ya, atau, tilawah kayak tadi ya, oh kayaknya ada yang kayaknya kalau mau ngambil Quran tuh ada aja yang buat kita jadi terhalang gitu. Tapi kalau kita yang menemukan mana buat apa sih saya ngaji, maka kita akan memprioritaskan dia apapun, kegiatan kita saat itu gitu, apapun kesibukan kita saat itu. Kayak gitu. Mudah-mudahan cukup terjawab ya, Mbak Ega. Masya Allah, insya Allah ini sudah sangat lebih menjawab gitu, dari yang diharapkan. Insya Allah bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama saya pribadi. Karena waktu juga ini sebenarnya pengen juga banyak yang ditanyakan, dan sepertinya semua peserta sudah sangat memahami nih apa yang disampaikan oleh Insya Allah. Ustazah Sansia Afifah. Insya Allah jadi tidak ada pertanyaan atau klarifikasi yang ingin disampaikan. Berarti kita tentu saja tadi kita sudah sampaikan ini ya, apa, sudah sekalian ditutup sama doa juga sama Ustazah. Jazakumullah khairan kasir untuk Ustazah Afifah yang sudah sangat meluangkan waktu di tengah kesibukan dan tantangan-tantangannya ya, gitu, untuk membagi ilmu bagi kita semua di hari ini, dan tentunya bagi rekan-rekan peserta Rumaisa Mengaji di batch ini yang sudah sangat berkomitmen untuk mengkaji bersama ya tentang Al-Quran itu sendiri, terutama saat ini kita mencoba untuk memotivasi diri menemukan makna seperti yang tadi Ustazah Afifah sampaikan, apa sih sebenarnya tujuan kita untuk mengkaji ya kalam-kalam ilahi ya, tentunya nantinya bisa kita rasakan mudah-mudahan mujizatnya secara langsung, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bisa menangkap sinyal-sinyal itu ya, sinyal-sinyal mukjizat itu, karena memang orang-orang terpilih ya yang bisa langsung bisa merasakan itu semua. Dan ya, ini sedikit penutupan ya. Mungkin iya. nanti saya kirim aja kali ya linknya Ya. Mbak Ega. Gimana orang-orang di Barat gitu ya, sampai akhirnya baca Quran ya. Ini misalnya TikTokers sih, The Holy Quran, karena mereka heran kok orang Palestina resilient banget gitu. Iya betul. Hikmahnya. Tahan terhadap. Kenapa sih mereka gitu? Aku nggak tahu. Oh ternyata dalam Islam, saya mungkin share screen sedikit kali ya. Ini saya nggak bisa ngedownloadnya, tapi cuma bisa nge-share di Instagram, link Instagramnya nih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oh ini belum deh ini. You should probably read the Quran. Yes, I've been reading the Quran, and I have a lot to say, especially because I grew up as an evangelical Christian. A Jewish person reading this as text for the first time. I've never laid my eyes on the Quran before. I got the Quran. I got like a version that I can read, and then also an audio version. It was talking about divorce, and I didn't know divorce was allowed. Divorce is allowed in the Islamic
religion. I didn't know any of this stuff. The propaganda runs deep. I'm deprogramming as I'm trying to get education materials. Made a video saying, Nah, itu tadi ya. Jadi ini hikmahnya ya, salah satu hikmah yang Allah ingin munculkan ya dari peristiwa ini. Kalau misalnya orang tanya, kenapa sih kalau emang orang Palestina itu benar, harusnya dimenangin aja dong gitu ya. Harusnya dimusnahin aja tuh dengan azab tuh Israel gitu. Tapi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, salah satunya dengan ya yang Israel atas Palestina ya. Ternyata Allah ingin memberikan hidayah bagi orang lain. Ternyata Allah ingin melihat sejauh mana kita sebagai sesama Muslim tuh peduli. Sejauh mana kita tuh emang berpihak kemana gitu ya. Allah alam bisawab. Tapi tadi ya menariknya tadi. Jangan-jangan kita sebagai orang Muslim juga kurang tahu gitu ya dengan Quran yang kita baca gitu. Harusnya Bahkan punya prinsip. ini kemarin juga sempat menonton satu kajian lah gitu kan, ibarat yang di obrolan seorang asatis ya, katakanlah seperti itu. Kemudian seorang Habib ya ngobrol tentang satanisme gitu, yang tujuannya bukan untuk menyembah setan, sebenarnya untuk menghinakan para nabi gitu kan. Ketika ditanya, memang kan mereka ada Satanic Bible, kenapa namanya Bible gitu kan, bukan Quran gitu kan, dan sebagainya. Ketika ditanya secara langsung, dari mereka pun bilang bahwa sulit untuk mencari celah gitu kan dalam Al-Quran sendiri gitu, kalau Bible itu begitu banyak gitu. Dan kenapa nggak melihat nggak banyak celaan-celaan terhadap Rasulullah gitu kan, selain yang soal ini ya, selain soal poligaminya gitu kan, karena memang ternyata kisah Rasulullah sendiri dari masa hidupnya gitu ya begitu lengkap gitu kan, nggak ada kekosongan seperti yang terjadi di Nabi Isa mungkin ya, yang mereka anggap sebagai Yesus Kristus gitu di agama Nasrani saat ini gitu kan. Ada fase di mana memang ada yang hilang gitu kan, tetapi kalau Rasulullah kan runutnya tuh jelas sekali gitu kan, apalagi di Quran. Jadi memang sangat teringat bahwa Al-Quran itu memang sangat dijaga gitu ya oleh Allah sendiri gitu, dan Allah akan senantiasa menghadirkan para penjaga-penjaganya, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari penjaga-penjaganya itu ya, Ustazah Afifah ya. Mudah-mudahan luar biasa obrolannya hari ini. Insya Allah bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk bisa lebih intensif ke depannya bersama Al-Quran. Dan dipersilahkan Ustazah, sampai ketemu lagi nanti ke depannya, silaturahim di sesi atau di kesempatan-kesempatan lainnya. Amin. Jazakallah khair. Kadang main ke Korea Selatan ya. Amin. Dalam kesempatan apapun itu insya Allah. Dan sebelum ditutup, jangan pergi kemana-mana karena nanti ada sambutan dan pesan-pesan dari Ketua Rumaisa Korea Selatan, Mbak Atifah Hasna Sofia, untuk menyampaikan insya Allah pesan-pesan untuk semua peserta ya yang hari ini hadir, dan kita semua dipersilakan untuk Mbak Hasna menyampaikan sepatah dua kata untuk di kelas besar pertama kita ini. Silakan Mbak Hasna. Iya Mbak, jazakillah khair atas kesempatannya untuk memberikan sambutan singkat ya. Ini mohon maaf baru bisa bergabung tadi ya di sepertiga awal. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim Mbak semuanya, kita bisa berkumpul dalam pertemuan pertama Rumaisa Mengaji batch yang baru ini ya, karena kan yang sebelumnya sudah berjalan gitu. Nah ini kali kedua Rumaisa Mengaji dibuka untuk umum gitu, karena banyak yang request gitu sebelumnya ya. Mbak-mbak yang di Korea Selatan pada khususnya banyak yang request untuk mengadakan kapan nih Rumaisa Mengaji diadakan lagi, dibuka kembali gitu, karena kemarin sebelumnya setelah agenda terus musim cinta dengan bintang tamu Mbak Dewi Sandra gitu ya, itu sebenarnya antusiasmenya cukup besar gitu. Dan Masya Allah ya luar biasa, teman-teman di Korsel ini banyak yang akhirnya semangat untuk belajar agama gitu, karena kita juga tahu sendiri lingkungan kita sangat-sangat kurang mendukung gitu ya untuk kita kemudian dekat dengan masjid, dekat dengan lingkungan yang mendukung begitu, khususnya untuk misalnya entah dari makanan, pakaian ya,
kemudian ya pergaulan dan lain sebagainya gitu. Ini mungkin cukup berbahaya pengaruhnya kepada diri kita ketika kita tidak mempunyai lingkungan yang bisa menjaga kita gitu ya, menjadikan benteng gitu dari diri kita sendiri terhadap pengaruh negatif yang ada di luar sana. Masya Allah banget tadi materinya bagus ya Mbak ya, pas gitu untuk menjadi pembuka Rumah Isa Mengaji gitu. Sentilan yang cukup jos nih Mbak Ega nih, jazakillah khair, tentang bagaimana kita bahagia dengan Al-Quran gitu. Karena memang keberjalanan ke depan ini ketika kita berharap untuk bisa lebih dekat dengan Allah gitu ya, melindungi diri kita sendiri dengan lebih mendekat kepada agama, maka Al-Quran ini menjadi poin penting gitu ya, bagaimana kita bisa lebih dekat gitu, bagaimana kita bisa menjaga mood harian gitu ya, bisa menjaga fikroh, menjaga aktivitas semangat kita dalam satu hari itu gitu. Jadi memang perlu sekali begitu ya reminder untuk kita tentang materi tentang Al-Quran ini. Dan tadi Masya Allah Ustazah juga sudah menyampaikan bahwa ketika misalnya masih banyak yang terlena dengan mencari kebahagiaan dengan misalnya nonton drakor ya, tidak ada yang menyalahkan gitu Mbak semuanya, tidak ada yang melarang gitu, itu mungkin caranya masing-masing, tetapi memang kebahagiaan yang hakiki adalah yaitu kembali dengan Al-Quran, kembali dengan dekat kepada Allah gitu. Nah kemudian saya pribadi juga berharap semoga dengan materi yang full daging tadi bisa membersamai kita untuk bisa lebih istiqomah ke depannya begitu, kemudian bisa meluruskan niat kembali juga kita mengikuti Rumah Isa Mengaji ini, kemudian mendekat dengan Al-Quran ini hanya untuk Allah begitu ya, dan kemudian kita juga bisa ke depannya lebih semangat untuk mendekatkan diri lagi dengan Al-Quran, karena tadi ya Al-Quran lah yang memilih ya siapa yang berhak untuk menjaga Al-Quran dalam hatinya begitu. Mungkin itu aja Mbak Ega, semoga kita bisa menjadi keluarga baru ke depannya ya Mbak. Jadi maksudnya ketika ada sesuatu yang butuh bantuan dan lain sebagainya, itu maksudnya ini Rumah Isa Mengaji tidak hanya sekedar tempat belajar agama gitu, tapi juga bisa menjadi tempat curhat, cari solusi dan lain sebagainya kalau memang dibutuhkan gitu. Terima kasih Mbak. Wabillahi taufiq, dikembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Hasna.